Greetings professional. Kembali lagi dalam IPMI Podcast, Innovating Global Business Education. Pada seri kali ini saya tidak sendiri. Tentu saja dalam IPMI Podcast kali ini kita menghadirkan our expert yang akan berbicara tentang bagaimana how successful an organization through a world-class organizational values. Bersama dengan kami telah hadir saat ini Bapak Effendi Ibnu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir Pak. Ya. Sedikit informasi bagi para teman-teman bahwa Pak Effendi ini adalah seorang profesional yang memiliki segudang amat sekali banyak pengalaman, baik pengalaman beliau sebagai profesional maupun pengalaman beliau sebagai academician. Mungkin kita akan berikan waktu kepada Pak Effendi untuk sedikit menceritakan bagaimana latar belakang dan karirnya sampai dengan saat ini Pak F. Silahkan Pak. Terima kasih Mas Fikri. Jadi saya sebetulnya sudah 35 sampai 37 tahun lebih berkiprah di banyak perusahaan gitu. Pada waktu saya aktif, saya itu bekerja di sampai 7 perusahaan dan sebagian besar adalah multinational companies gitu. Jadi dari 35 tahun, 28 tahun itu bekerja di multinational companies. Karir saya dari awal saya lulus Fakultas Psikologi UI, saya langsung join IBM waktu itu, suatu perusahaan yang pada waktu itu one of the best company on earth gitu, boleh dikatakan seperti itu. Amazing. Iya, begitu Mas Fikri. Jadi dari itu maka kemudian saya seringkali bekerjanya di multinasional karena memang saya sepertinya lebih cocok gitu ya di lingkungan internasional gitu ya. Oke, memang kayaknya lebih into ya Pak, lebih tertarik di perusahaan-perusahaan multinasional ya Pak. Dari informasi yang kami dapat, tadi juga Pak F sempat mention bahwa Bapak kurang lebih sekitar lebih dari 30 tahun ya Pak berprofesional di perusahaan-perusahaan multi seperti mungkin IBM, lalu juga General Electric ya Pak, even one of bank yang sangat terkenal yaitu Standard Chartered Bank. Kalau boleh dibagi Pak ke teman-teman penonton nih Pak, ke para profesional, apa sih Pak kesannya ketika pertama kali waktu pada saat itu? Saya yakin sebelum Bapak masuk kan pasti Bapak juga pernah mengalami fase fresh graduate ya Pak. Iya betul. Gimana sih Pak apa yang dihadapi sebagai fresh graduate terus masuk ke perusahaan multinasional? Iya, jadi saya pada waktu langsung lulus dari Fakultas Psikologi UI itu saya langsung ingin melamar ke suatu perusahaan yang pada waktu itu sangat-sangat terkenal, yaitu IBM. Padahal IBM tidak advertise mengenai kebutuhan ya, tapi saya inisiatif saya aja langsung melamar gitu, dan kemudian saya hanya diinterview oleh 2 orang, yaitu pada waktu itu HR Director-nya di IBM Indonesia, dan kemudian saya diterima itu, bersyukur sekali gitu. Nah mungkin karena begini Mas, jadi saya itu pada waktu masa SMA atau SMP gitu, saya ikut orang tua yang di-assign ke beliau bekerja di World Health Organizations. Jadi saya ikut serta dengan keluarga itu ke beberapa negara karena WHO kan kerjanya di luar negeri ya. Di India, di Bangladesh, di negara-negara lain, yang mana sekolah saya pada waktu itu berbahasa Inggris. So dari sejak saat itu maka saya cenderung untuk ingin bekerja di lingkungan internasional seperti itu. Nah, pertama-tama yang saya lihat dari multinational company adalah professionalism, Mas Fikri. Jadi itu yang menonjol gitu. Profesionalismenya itu bagus sekali gitu. Oke Pak. Lalu setelah itu kan kesan pertama ya Pak. Iya, jadi kan your point of view towards the environment ya Pak. Iya. Nah setelah Pak F dive ke perusahaan itu, what is the biggest cultural shock yang Bapak hadapin? Memang begini ya kalau namanya kerja di multinasional. Gimana menarik Pak? Pertanyaannya Mas, karena sebetulnya saya tidak mengalami apa yang namanya culture shock sebetulnya. Oh really Pak? Karena begini. Tadi saya bilang bahwa saya mempunyai pengalaman ikut orang tua bekerja di luar negeri kan, dan sekolahnya berbahasa Inggris. Dan di situ misalnya pada waktu di India, saya tinggal di India 5 tahun. Waktu itu teman-teman sekolahnya kan juga diplomatic
people gitu. Jadi yang anak-anaknya adalah dari berbagai negara gitu dan English speaking. So professionalism, bertanggung jawab itu semuanya sudah seperti masuk ya di dalam diri saya sejak saya SMP SMA itu. Jadi pada waktu saya bekerja di multinational company di Indonesia, itu sebetulnya tidak ada culture shock. Kebetulan malah memantapkan bahwa this is the environment that I want to work for gitu ya gitu. Nah itu dimulai dengan di IBM. Saya sebagai staff biasa, tapi saya melihat sekeliling saya itu para teman-teman seperjuangan atau istilahnya yang bekerja di situ itu para manajemen itu begitu profesionalismenya begitu tinggi. Gitu. Begitu tinggi ya Pak. Oke. Nah, Bapak mengatakan bahwa tadi ada value ya Pak, organizational value-nya itu diantaranya professionalism ya Pak, yang mungkin bisa dikatakan menonjol ya Pak. Tapi di samping hal itu ada nggak sih Pak nilai-nilai yang lain Pak dari multinational itu yang mencolok dibandingkan dengan let's say local companies? Oke, wah bagus sekali ini pertanyaannya karena begini, saya mau cerita pada waktu saya di IBM, mereka itu punya values number one. Jadi nilai yang utama adalah respect for the individuals. Jadi mereka itu menghargai setiap orang di mana kita berinteraksi. Dengan demikian maka seperti setara gitu loh dalam berinteraksi antara apakah kamu CEO, apakah kamu staff, apakah kamu janitor, apakah kamu manajer biasa dan seterusnya. Jadi professionalism and respect for others itu adalah misal satu lagi excellence ya. Jadi tiga itu adalah values utama dari perusahaan-perusahaan multinasional seperti IBM gitu. Nah, tapi saya juga melihat bahwa saya kemudian sering diinterview oleh wartawan dan Pak Effendi sebetulnya apa yang membedakan antara perusahaan multinasionals yang 28 tahun Pak Effendi itu bekerja di situ dengan perusahaan-perusahaan lain yang bukan multinasional seperti swasta nasional atau mungkin bahkan BUMN dan seterusnya gitu. Saya selalu mendapatkan pertanyaan dari itu seperti itu sehingga saya kemudian menulis suatu artikel Mas Vicky. Oke, Pak. Nah, artikel itu kemudian saya istilahnya boiling down into 7 leadership styles gitu mungkin. Amazing. Would you mind to share with us Pak in this moment? Bagus sekali. Jadi pertama adalah speed of doing things. Nah ini. Jadi di multinational company itu penting sekali, itu essentials untuk melakukan sesuatu itu dengan cepat gitu. Misalnya respons dengan cepat misalnya. Ada seperti kebiasaan Mas bahwa kalau di IBM itu if you receive an email misalnya, you have to respond within 24 hours itu. Within 24 hours. Jadi nggak ada orang yang dikirimin email kemudian nggak kedengeran responsnya diabaikan, semua nggak ada seperti itu. Sorry to interrupt first. Meaning with all respect, sedikit disclaimer para penonton. Jadi di multinasional itu tidak ada konsep namanya selagi masih ada hari esok, ntar aja, nggak ada. Itu menarik sekali karena di multinational company itu banyak istilahnya mutu atau pameo atau apa yang di Indonesia itu seringkali baik tapi di multinasional tidak cocok. It doesn't work. One of them is yang kamu mention betul sekali, masih ada hari esok. Bukan begitu persoalannya. Kalau kerjaan akan selesai hari ini atau bisa selesai hari ini, kenapa tidak? Kenapa harus besok itu? Nah, kedua misalnya contoh, silent is golden atau diam itu adalah emas. Betul Pak. Itu nggak berlaku di multinasional. If you know something atau kamu tahu mengenai sesuatu dan kamu ingin mengajarkan atau sharing tentang sesuatu kepada orang lain, bicaralah gitu, jangan diam saja justru. Gitu. Nah, so itu contoh dua yang very very different kan gitu. Nah, speed of doing thing is one. Nah, yang kedua adalah sebetulnya penting sekali adalah kita bicara mengenai accountable, Mas. And work atau deliver with integrity gitu. Pak. Jadi itu yang saya sukai di perusahaan-perusahaan multinasional itu. Being accountable itu artinya bertanggung jawab terhadap apa yang kamu lakukan. Dan pada waktu kita doing something atau delivering atau performing itu kita dengan integrity. Mas Vicky mungkin udah tahu bahwa integritas itu definisinya adalah
konsistensi atau satunya pemikiran, kata, dan perbuatan. Betul, Pak. Itu benar-benar diperhatikan kalau di perusahaan-perusahaan multinasional. Orang kalau melanggar integriti itu, hukumnya out. Nah, waktu saya bekerja di General Electric, itu ada seperti management decision bahwa if you violate integrity, one strike out, istilahnya gitu. Oke. Mas Wiki pernah main bowling kan? Yes, Pak. Bowling kalau kita satu kali lemparan itu kemudian semua jatuh, itu namanya strike kan? Iya, Pak. Nah, di IBM, di GE itu kalau seseorang melanggar integritas, itu hukumnya hanya satu, Mas. Out. Dikeluarin dia dari perusahaan. Oke. Sebegitu memegang prinsip ya pada multinational. Itu. That's one of the thing that I like most ya about multinational company. Jadi bukannya soal soal gaji atau soal bukan situ sebenarnya, tapi values, nilai-nilai yang dianut itu. Dan itu benar-benar bukan hanya sebagai kata atau bukan hanya dipampang di brosur atau di mana, bukan, tapi benar-benar dilakukan dan ada ukurannya, Mas. So measurable gitu istilahnya gitu. Oke, Pak. Oke, Pak. Selanjutnya, Pak, nilai-nilai apa lagi, Pak? Berikutnya adalah the courage to make tough decision. Nah, ini penting banget ini. Jadi gini, keberanian untuk mengambil keputusan yang sulit. Unfortunately, atau saya tahu banyak perusahaan-perusahaan, saya nggak usah sebut namanya, tapi perusahaan-perusahaan di negeri tercinta ini yang leadersnya itu kalau ada mengalami kesulitan tertentu cenderung ditunda. Betul, Pak. Atau diambangkan gitu. Betul, Pak. Jadi digantung, tidak berani mengambil keputusan. Betul, Pak. Memang keputusan itu sulit memang gitu, misal. Tapi, itu that's the difference itu. Menurut saya penting banget, Mas. Karena dengan itu maka kita harus berusaha supaya masalah itu betapa kecilnya, kita harus bisa identify dulu, temukan dulu, sehingga kita pada waktu masalah masih kecil, kita bisa selesaikan istilahnya, atau ada solusinya. Jangan dibiarkan sampai itu menjadi masalah yang besar dan serius, dengan demikian sulit untuk menyelesaikannya, dengan demikian takut untuk mengambil keputusan gitu. Ini yang terjadi flow-nya gitu. Oke, Pak. Lalu, Pak, ada lagi yang juga menarik adalah informality in relationship. Jadi salah satu daripada ciri khas style daripada manajemen atau leadership di multinasional itu adalah bahwa kita ini antar teman, apakah itu CEO dengan staff, manager dengan janitor atau security, itu tetap hubungannya itu seperti teman gitu. Equal ya? Iya, kayak seperti setara gitu. Tentu saja gaji seorang manajer lebih tinggi dari gaji seorang janitor, pasti dong. Betul, Pak. Tapi dalam berinteraksi itu seperti setara. Artinya apa? Staff itu juga welcome untuk istilahnya mengurun rembuk gitu ya, untuk kemudian juga memberikan pendapat gitu. Nah, itu didengarkan benar oleh manajemen gitu. Nah, jadi relationship informality itu maksudnya begini, bahwa kita kalau memanggil itu sebenarnya jarang sekali ada orang memanggil Pak atau Ibu, nggak usah. Oh, bahkan seperti itu, Pak? Bahkan kita saya manggil, waktu saya jadi manajer biasa, saya manggil direktur itu ya Mas aja paling top. Nggak perlu pakai Pak atau enggak. Itu bahkan di banyak occasions itu kita manggilnya langsung nama aja, it's okay gitu. Jadi misalnya saya direktur, saya dipanggil FF gitu, langsung aja FND. Saya nggak merasa sakit hati, karena itu bukan berarti tidak hormat, tapi berarti bahwa kita itu teman dekat gitu. Nah, kita bicara mengenai informality in relationship itu maksudnya less hierarchical, Mas. Jadi jangan terpaku pada hierarki. Pak. Di perusahaan multinasional itu begitu, nggak terpaku pada hierarki. Tentu saja kalau saya direktur dan kamu manajer biasa, pasti dong level saya lebih tinggi, gaji saya lebih gede, itu pasti dong ya. Tapi kalau kita berinteraksi itu seperti kita setara gitu. Jadi informal itu penting, less hierarki maksud saya gitu, less hierarki. Dan jangan baperan, Mas.
Nah ini, jadi gini, oke. di multinasional itu kalau kita debat ini suatu meeting seperti ini, itu memang gencar Mas, dan kita bisa aja berolok-olok istilahnya gitu, bahwa kamu belum memikirkan tentang hal ini atau kamu belum tahu mengenai itu ya kan, bisa aja gitu. Tapi begitu suatu decision sudah dibuat, semua patuh dan waktu kita keluar dari meeting itu kita sudah bisa makan siang bersama atau mungkin bercanda gitu. Jadi istilahnya less baperan, jadi jangan dikit-dikit itu masuk hati, nggak perlu gitu. Ini hanya bisnis, kita diskusi gitu. Setelah kita keluar kita teman biasa lagi gitu. Gitu. Mas Budi, beberapa Pak. hal. Oke. Saya cukup menarik nih Pak dari 7 poin yang tadi Pak F shares. Mungkin kita akan sedikit dive satu persatu ya teman-teman profesional gitu para penonton. Tadi pertama Pak F mention tentang speed of doing things. Boleh diceritakan nggak Pak? Contoh nyatanya bagaimana perusahaan multinational, especially how the leaders, kita nggak bilang bos ya Pak, karena di multinational itu leaders ya Pak. Leaders. How the leaders itu dia deliver this value dan developing, implementing, spreading this value to their surroundings. Gimana caranya Pak? Great question. Jadi gini, saya mau ingatkan dulu istilahnya atau menyampaikan bahwa kalau kita bicara mengenai speed of doing things, kalau sesuatu itu bisa diselesaikan hari ini, kenapa besok gitu kan? Betul Pak. Itu mindset Mas Fikri. Sebetulnya mindset. Karena nggak mungkin dong semua pekerjaan selesai hari ini. Nanti besok kita nggak ada kerjaan kan? Betul Pak. Ya, kerjaan biasanya proses kan, ya artinya flowing kan. Betul Pak. Ada hal-hal yang cukup besar, project yang cukup besar, memakan waktu berhari-hari atau mungkin bahkan berbulan-bulan. Tapi kan itu kan selalu pasti begitu kan ya. Tapi and yet we are saying bahwa speed of doing things itu important. Artinya begini, mindset kita harus berpikir bahwa ini kerjaan kalau lebih cepat selesai, maka akan membuahkan apa? Misalnya apa, produktivitas akan meningkat. Karena proses lebih cepat, maka cost of doing things akan turun. Dengan demikian deliverable-nya bisa lebih banyak. Nah, kita harus berpikirnya seperti itu. Meskipun pekerjaan itu nggak selesai sehari gitu loh. Tapi mindset-nya itu gitu. Nah, artinya apa? No time wasted, Mas. Jangan ada waktu yang istilahnya sia-sia. Nah, contohnya Mas, zaman sekarang ini handphone atau mungkin WhatsApp itu kan seringkali mengganggu Mas sebetulnya. Betul Pak. Ya, banyak orang itu waktu bekerja tengah-tengah ada ting gitu terus kemudian harus lihat dulu gitu. Iya. Langsung pecah fokus tuh. Ya Pak. langsung pecah fokus kan. Betul. Saya punya resep by the way untuk itu yang selalu saya terapkan. Boleh nih teman-teman dicatat. Iya. Dan saya sampaikan kepada kalau saya coaching people atau gitu ya. Yaitu adalah buka HP atau itu periodik. Jadi gini, kita satu jam bekerja serius, kemudian kasih waktu 5 atau 10 menit untuk membuka handphone. Jadi message apa yang mungkin penting ya kan, mungkin gitu. Kemudian kita bekerja lagi fokus 1 hour, and then we give time to saya melihat lagi. Gitu. Saya menerapkan seperti itu dan saya ingin kalau saya coaching young people, young generation, saya mengusulkan seperti itu. Ya mudah-mudahan mereka lakukan itu. Dengan demikian maka kita bekerja dengan fokus benar-benar. Anyway, bekerja 1 jam itu cukup. Maksudnya setelah itu perlu break kita. Kalau enggak malah enggak produktif. Sorry, itu interrupt Pak. Kalau ada orang yang mungkin mengatakan cara belajar atau bahkan lebih advance itu cara bekerjanya itu 8 jam itu harus full. Nggak bisa, jangan sampai ada disturbance gitu Pak. What's your point of view on that? Itu salah total menurut saya. Nggak bisa. Karena attention span seseorang atau fokus atau concentration seseorang itu terbatas Mas. Terbatas, nanti nggak bisa efektif itu. Kalau gitu sekarang saya balik pertanyaannya. Berapa lama prime time fokus masing-masing idealnya orang Pak? Rata-rata. Itu yang saya maksud, 1 hour at a time. Setelah 1 hour perlu break. Nah, that break bisa untuk ngelihat HP, bisa untuk jalan-jalan sebentar keluar, mungkin seperti itu. Itu benar-benar
jalan. Dan perusahaan-perusahaan besar seperti saya ketahui di Google atau di Microsoft yang kantornya begitu bagus ya, lapis itu setelah 1 jam kerja jalan-jalan ke garden atau mungkin ke taman gitu, itu refreshing loh. Habis itu bisa fresh lagi untuk bekerja another hour misalnya gitu. Ya tentu saja kalau ada meeting-meeting khusus yang lebih dari 1 jam bisa saja gitu ya. Betul, Nah, Pak. saya mau cerita sedikit nih. Saya dulu pernah bekerja di perusahaan namanya Makro salah satunya. Itu Makro, retail Pak. company, perusahaan Belanda itu. Oh ya, Makro, Pak. Itu Dutch company originally, tapi di sini di manage oleh salah satu direksi dari Astra waktu itu ya. Nah, itu begini, bahwa kita itu bekerja itu memang perlu fokus kan ya. Tapi penting sekali untuk itu tadi ada interval gitu loh, interval di mana orang itu kemudian bisa melakukan sesuatu yang tidak berhubungan dengan kerjaan lagi dulu untuk sementara waktu. Itu dalam psikologi namanya cognitive detachment, Mas. Penting sekali, cognitive detach ya. Ya. Artinya dengan itu maka Anda akan refresh lagi gitu untuk berikutnya gitu. Saya kembali waktu bekerja di Makro itu saya mencanangkan suatu keputusan jadi gini, kalau kita direktur meeting direksi setiap hari Rabu mungkin ya waktu itu ada directors meeting kan ya, radir istilahnya ya, rapat direksi. Itu semua orang waktu datang sebelum meeting semua handphonenya ditaruh di keranjang, Mas. Ada sekretaris yang jadi semua harus naruh. Karena pada waktu tengah-tengah meeting nggak boleh lihat handphone. Sekarang ini banyak orang pada meeting tengah-tengah dia melihat aja nggak memperhatikan kan gitu. Betul, Pak. Nah, tapi setiap 1 jam, setelah 1 jam ada break 10 menit. Di mana handphonemu boleh kamu ambil dan kamu lihat. Mungkin ada message yang urgent atau apa gitu. And then another 1 hour without handphone gitu. Itu caranya. Wah, itu efektif sekali. Meeting hanya 2 atau 3 jam tapi efektif banget. Karena di tengahnya ada interval tadi itu 10 menit. Oke, Pak. Nah, mungkin kita jump ke value selanjutnya, Pak. Ya. Tadi Pak F sempat mention kalau saya tidak keliru ada tentang deliver with integrity ya, Pak. Iya. Deliver with integrity. Nah, boleh nggak sih Pak di-share ke kita contoh praktisnya dari deliver in integrity itu bagaimana Pak as a leaders? Terima kasih. Jadi integrity tadi saya kaitkan dengan accountability. Nah, jadi gini, Mas Fikri, kalau di Indonesia ini, di negara kita yang tercinta ini, semua orang berlaku dengan accountable dan integrity. Wah, nggak ada corruption, Mas, di sini. Semua orang, negara ini akan baik-baik saja. Karena apa? Being accountable itu dan integrity itu artinya satu, kita itu bertanggung jawab terhadap apa yang kita laksanakan atau kita lakukan. Itu sendiri sudah menghindari orang-orang berbuat yang melanggar hukum atau dan sebagainya. Nah, dalam korporasi maksud saya adalah apapun yang kamu lakukan dan kamu deliver atau kamu presentasikan itu you have to be accountable, artinya you have bertanggung jawab gitu. Jadi apa akibatnya? Dipikirkan benar-benar, maksudnya seperti itu, Mas, jalan pikirannya gitu. Nah, yang kedua integrity kan. Iya, Pak. Nah, multinasional itu bagusnya adalah kebanyakan ya, saya nggak bilang 100% ya, pasti ada orang-orang yang melanggar integrity itu pasti ada juga. Nah, tapi integritas maksudnya tadi itu bahwa consistently apa yang saya pikirkan dan saya ucapkan dan saya lakukan itu benar-benar konsisten. Jadi kamu itu bisa dipegang, Mas, istilahnya. Dengan demikian maka your credibility will increase gitu. Udah accountable, integrity, akibatnya menyebabkan kamu itu image-mu itu atau reputasimu itu positif gitu. And you are being trusted kemudian kan, dipercayakan oleh orang. Karena setiap kali apa yang kamu pikirkan dan kamu katakan itu benar-benar kamu lakukan. Bukannya mengatakan sesuatu melakukan yang lain. Wah, itu berarti nggak integrity. Integrity, Pak. Jadi integrity itu jangan disalahartikan hanya menyangkut honesty atau apa istilahnya jujur. Bukan hanya itu, lebih dari itu integritas itu. Nah, saya melihatnya berdasarkan pengalaman.
accountability dan integrity itu terus banyak dipraktikkan, dilakukan di multinational company. Tentu saja saya nggak bermaksud bilang bahwa di luar multinational company orang nggak melakukan integritas atau accountability, nggak begitulah ya. Betul. Tapi saya melihatnya selama 28 tahun saya di multinational itu seperti itu kebanyakan tingkah lakunya orang-orang itu. Oke, Pak. Nah, kalau sekarang pertanyaan akan lebih tajam, tajam silet. Gitu, Pak F. Kalau Bapak tadi ngomong tentang integrity dan accountability itu as a big point of view ya, Pak. Big understanding. Nah, sekarang akan lebih dive lagi. Boleh nggak, Pak, Bapak men-share pengalaman Bapak dalam menghadapi situasi integritas benar-benar diuji, Pak? Waduh, bagus sekali. Saya gini, dari 35 tahun saya bekerja itu, kira-kira 70%-nya saya itu sudah menjadi HR Director. Oh, oke. Jadi saya sudah menjadi Direktur Human Capital. Jadi pengalaman saya melihat apa yang terjadi di perusahaan itu cukup luas gitu. Nah, saya pernah bekerja di suatu perusahaan yang kali ini saya nggak sebut namanya, tapi satu di antara 7 itu, kita mau meng-hire suatu position tertentu. Ada pejabat pemerintahan pada waktu itu datang, kemudian dia ingin anaknya diterima di perusahaan kami ini. Kemudian dia datang tidak dengan anaknya, Mas. Oh, oke. Jadi dia datang sendiri. Menemui HR Director-nya, yaitu saya kan. Kemudian dia cerangin bahwa anaknya segini, lulusan ini datanya, ijazahnya dan seterusnya, mohon diterima gitu kan ya. Terus sebelum dia pamit, dia itu memberikan suatu map gini, Mas, yang di dalamnya ada amplop. Oh, oke. Iya, karena saya nggak melihat, tapi saya pegang gini, Mas. Filenya itu saya pegang gitu. Ada amplop yang isinya ada lembaran cukup tebal. Itu saya diuji, Mas, pada saat itu. Bayangin pada waktu itu kalau saya terima itu. Jadi my integrity dipertanyakan kan. For more than 30 years itu benar-benar sangat diuji ya, Pak. Iya, jadi beberapa kali itu bisa terjadi, Mas. Apalagi kalau Anda HR Director dan ada orang pejabat misalnya tertentu yang ingin memasukkan anaknya. Terus pada waktu itu mungkin Mas Wilky ingin tahu apa yang saya lakukan kan? Betul, Pak. Ya. Pasti ini penonton penasaran nih, Pak. Iya, jadi yang saya lakukan adalah, Pak, kami akan memproses sebagai anak Bapak ini dalam suatu rekrutmen proses kita lah gitu. Dan akan kita lakukan dan akan saya perhatikan lebih saya lebih perhatikan mengenai hal ini gitu kan ya gitu. Tapi saya nggak janji akan saya terima juga loh ya. Tapi saya bilang bahwa ke beliau, maksudnya saya nggak menjanjikan ke beliau, tapi kemudian saya kembalikan nih, Pak. Tapi ini mungkin kali ini tidak perlu, Pak, gitu. Saya bilang gitu. Saya balikin gitu. Tapi syukurlah dia mau menerima kembali gitu. Karena meskipun saya tidak melihatnya, dari saya meraba itu saya melihat bahwa itu ada satu amplop yang agak tebal gitu. saya itu kepikir ya, bayangin kalau saya lihat dulu gitu ya, mungkin banyak atau enggak gitu. Enggak. Mungkin different cases ya. Enggak, tapi saya itu tadi years of bekerja di perusahaan multinasional dengan nilai-nilai itu, integritas, accountability dan seterusnya itu sudah masuk ke benar-benar menempah ya, Pak. Iya, ke sanubari saya ini. Jadi saya tahu hal seperti ini melanggar integritas. Jadi sudah benar-benar syukurlah nilai-nilai value itu udah in your DNA udah Pak, ya. Embedded ya istilahnya ya, masuk in my DNA, betul sekali. In your DNA. Dulu itu ada istilah karena IBM itu kan terkenal the big blue kan. Yes, Pak. Nah, itu ada istilah bahwa kalau orang-orang IBM itu kalau dikeluarin darahnya itu keluarnya biru. Ya, itu hanya joke aja. Jokes. Tapi maksud saya itu betul sekali. DNA-nya itu udah masuk di sini. Sudah masuk, adalah bagian dari kita. Jadi kalau hal seperti itu kita. Nah, tapi itu kan
contoh-contoh yang konkret ya. Tapi sebenarnya yang lebih penting lagi adalah bagaimana supaya kemudian masyarakat atau pejabat ataupun siapapun kalau menghadapi orang IBM itu mereka jadi tahu akibatnya. Nah itu bagusnya waktu saya bekerja di IBM 11 tahun sempat ya. Jadi IBM itu jadi terkenal begini loh. Oh ini perusahaan nggak bisa disogok nih. Gitu. Udah terkenal begitu. Kalau dengan IBM itu kamu harus honest istilahnya gitu. Harus benar-benar kalau kamu mau menjual apa-apa ke IBM atau kamu mau menjadi vendornya IBM itu benar-benar harus kompetensi atau memang pengalaman yang menyebabkan kamu bisa diterima gitu. Bukan karena kamu anaknya siapa atau mau mampu membayar apa gitu. Karena orang IBM udah benar, wah orang IBM ini pasti nggak bisa ngapa-ngapain kita gitu, istilahnya gitu sampai Betul. gitu. Nah, tapi benar sekali Mas, IBM itu dan waktu itu juga GE itu lebih baik tidak dapat proyek Mas daripada harus menerima sogokan atau apa. Sampai sejauh sampai itu, begitu. Pak? Jadi bisnis itu bisa aja hilang. Kita nggak dapat bisnis itu bisa. Even though you lose opportunity. Exactly. Nah, tapi kemudian kalau begitu di suatu negara orang udah tahu mengenai IBM atau GE seperti itu, akibatnya justru positif Mas. Wah, kalau saya mau menawarkan sesuatu ke IBM, saya harus benar-benar kualitas proposal saya harus benar-benar hebat. Karena dia akan menerima berdasarkan itu, berdasarkan deliverables, kan? Bukan berdasarkan bahwa kita kenal siapa atau punya koneksi siapa gitu. Oke, Pak. Nah, kita lanjut lagi nih Pak ke konsep selanjutnya. Tadi Pak F sempat mention tentang informality relationship in the workplace. Jadi bagaimana antara subordinates dengan leadersnya itu tidak ada, seakan-akan tidak ada boundaries ya Pak. Iya, seperti itu. Effective communication segala macam. Nah, boleh di-share nggak sih Pak bagaimana multinational itu membangun dan juga mereka mengajarkan new talent ini supaya used to be seperti itu Pak, cultures. Jadi hebatnya multinasional itu menurut saya adalah pada waktu ada karyawan baru itu orientation programnya itu bagus banget. Orientation program itu bisa sampai 2 hari Mas. Jadi dan diadakannya caranya in batch gitu. Jadi gini, misalnya tiap bulan ada orientation program. Nah, kalau kamu masuk dalam bulan April misalnya, ya nunggu sampai akhir April, semuanya yang masuk dalam bulan April, nanti jadi satu ada kelas namanya orientation program. Di orientation program itu, petinggi-petinggi perusahaan itu present Mas, ke orang baru ini. Jadi masing-masing present mengenai ya divisinya, present mengenai values, culture, dan contoh-contohnya gitu. Jadi di hari day one, hari pertama dan kedua itu sudah masuk gitu istilahnya nilai-nilai yang dianut di perusahaan ini seperti ini ya. Kalau kamu melanggar akibatnya ini ya, itu jelas, semuanya jelas gitu. Jadi dengan kebiasaan seperti itu, orientation program yang bagus banget, itu nanti semua yang masuk sudah realize bahwa kalau saya ingin bertahan dan ingin maju di perusahaan ini, inilah yang harus saya lakukan. Apa hal yang harus saya perhatikan gitu. Yang harus diperhatikan ya Pak. Lalu kalau kita ngomongin masalah informality ini kan Pak. Jadi secara konseptual memang di multinational companies itu namanya collaboration itu menjadi root cause ya Pak. Betul. Menjadi sangat fundamental ya Pak. Penting. Gitu. Nah, tapi di samping itu peran leaders kan juga penting ya Pak. Bagaimana seorang leaders itu bisa spreading positive energy Pak? Ke para timnya gitu Pak. Wah, begini Mas, saya jadi ingat waktu saya di GE, General Electric. Saya itu kebetulan di 2 perusahaan yang terhebat di dunia itu pada waktu itu, IBM dan GE itu masing-masing saya 11 tahun. Wow, jadi masing-masing bertahun 11 tahun. Nah, itu di GE pada waktu itu CEO-nya adalah legendaris manajer itu namanya Jack Welch. Ya. Dia itu banyak bukunya bagus-bagus. Itu memang hebat sekali, leader yang hebat sekali. Nah, dia itu mencanangkan the 4 E's Mas di GE. 4E. Katanya gini, bahwa di semua manajemen meeting dia selalu bilang bahwa if you want to be successful in General Electric, dia bilang, you have to implement the 4 E's, dia bilang. Number 1 E adalah energy.
Nah, jadi orang-orang bekerja di GE itu penting sekali sebagai foundation. Foundation itu bahwa kamu harus punya energi yang prima gitu. Energi ini fisik biasa Mas ya, tapi 3 hal Mas yang mempengaruhi energi. Do you know that bahwa 3 hal yang mempengaruhi energi, nomor 1 adalah food intake, apa yang kamu makan. Apa yang dimakan. Kedua adalah cukup istirahat, misalnya tidur itu 7 jam ya kira-kira. Ya, itu yang cukup 8 ya. jam. 6, ya. Kalau 8 jam bisa bagus, tapi saya kira banyak orang nggak bisa. 6 sampai 7 6 sampai 7 aja, oke. Yang ketiga olahraga kan. Betul Pak. 3 itu membentuk tadi itu energi physically. Nomor 2 adalah energize. Energize itu gini Mas. Kalau saya bicara sama Mas Fikri ini begitu berapi-api atau begitu antusiasme, maka most probably kemungkinan besar Mas Fikri akan ketularan. Tapi kalau saya dengan anak buah ngomongnya lemes-lemesan atau nggak niat gitu, wah anak buah saya apalagi dia nggak bersemangat juga gitu. So kita bilangnya di GE itu enthusiasm istilahnya menular Mas. Contagious, sorry. Contagious. Ya, jadi enthusiasm is contagious. Kalau kamu sebagai seorang leader, kamu harus menunjukkan tadi itu energy dan energizing other people. Jadi people surround atau di lingkunganmu akan ketularan untuk bersemangat. Itu benar-benar diterapkan. Yang ketiga adalah edge. Edge itu tulisannya EDGE. Edge ya. Edge itu kalau di GE artinya ada 2 sebenarnya. Pertama adalah kamu itu mempunyai edge atau keahlian tertentu, Mas Fikri. Misalnya apa? Kamu itu ahli dalam mendesain program misalnya atau aplikasi misalnya gitu ya. Itu contohnya begini. Kalau Mas Fikri misalnya jago di itu tadi, designing suatu aplikasi misalnya. Itu yang dikatakan oleh orang lain tentang Mas Fikri loh ya, bukan Mas Fikri sendiri ngomong gitu. Jadi misalnya gini, ada suatu meeting. CEO atau ketua meetingnya bilang, kita memerlukan orang yang jago dan hebat dalam hal designing application nih gitu. Terus ada orang nyeletuk di sana, oh itu Mas Fikri itu. Nah, that means you have the edge gitu. Itu artinya edge gitu. Kamu punya expertise in bidang tertentu gitu, yang spesifik, yang orang lain tahu gitu. Edge juga dalam DGE artinya juga itu tadi, the courage to make tough decision. Jadi orang leader yang bagus, itu seorang leader yang bagus itu berani mengambil keputusan yang sulit Mas, bukan menunda-nunda gitu. Nah sekarang coba the fourth E, sekarang coba Mas Fikri terka coba, kira-kira apa? Empathy. Empathy sudah masuk dalam energizing sebetulnya. Mungkin terakhirnya energize, energy. Apa Pak clue-nya? Clue-nya adalah semua rencana-rencana yang bagus itu tanpa I ini nggak ada artinya. Execution. Exactly. So the fourth E is execution. You see, bayangin kalau kamu menerapkan 4 ini yang leaders ini mulai sekarang, you will be successful in your career. Itu katanya mendiang Jack Welch. Amazing. The 4 E's ya. Mungkin ini juga diharapkan bukan hanya konsep yang dipakai di GE, tapi juga bisa menjadi sebuah nilai-nilai yang ideal yang bisa ditularkan di perusahaan-perusahaan lain. Terutama the young generations ya, generasi sekarang ini saya kira itu penting sekali untuk menerapkan the 4 E's itu. The 4 E's. And then you'll be successful in your career in a corporation gitu. Amazing. Nah, lalu Pak F, kita berbicara lagi tentang 2 hal yang mungkin satu kesatuan, namun ada yang mengatakan ini 2 hal yang berbeda. Yaitu tentang system and mindset. In your point of view, apakah mindset itu adalah part of a system atau justru mindset adalah sebuah supporting dari sistem itu sendiri, Pak? Kalau saya melihatnya gini, Mas ya. Mungkin pertanyaannya saya jawab agak lain. Jadi gini,
menurut saya penting sekali mindset dulu. Bahwa you have a certain mindset. Before system. Iya, so then you can based on that mindset, you will develop a system gitu. Oke. Saya kok cenderung seperti itu ya menurut pengalaman saya. Jadi misalnya gini, bahwa tadi contoh yang sederhana aja, semua orang itu harus responsif atau terhadap sesuatu. Misalnya kamu mendapatkan kiriman email atau perintah atau instruction from your boss gitu, atau your leader ya gitu atasan. Mindsetmu harus segini, bahwa yang penting bahwa kalau saya sudah mendapatkan sesuatu atau menerima suatu message dari my atasan atau my leader, itu kan it's only appropriate if I have to respond quickly, kan harusnya gitu kan. Betul. Jadi kemudian itu yang lebih penting menurut saya. Nah kemudian supaya menolong orang semuanya berbuat seperti itu, kita kemudian desain di suatu sistem di mana kalau seseorang itu menerima email dari orang-orang tertentu misalnya, itu misalnya ya ada blinking atau ada hal yang bisa mengingatkan dia supaya dia merespons gitu kan. Itu jadi, and then misalnya kita bisa bentuk aplikasi, misalnya contohnya learning management system misalnya. Itu kan suatu aplikasi tentang apakah orang-orang itu misalnya atau karyawan itu telah ikut course tertentu misalnya gitu kan. Itu semua termasuk dalam learning management system, sehingga kemudian ada yang namanya knowledge management kan. Apa yang diketahui itu tersimpan dengan baik. Nah, ini semua kan setelah in mind-nya adalah atau growth mindset-nya adalah bahwa kita itu harus responsif terhadap apa yang kejadian di terutama yang penting-penting gitu kan ya gitu. Jadi mindsetnya responsif kan, tapi untuk supaya kita diingatkan, maka kita bikin sistem. Misalnya Human Resource Information System, itu kan dibentuk dengan mindset bahwa kita harus serve karyawan itu kan. Jadi salah satu tugasnya orang HR, itu kan klien kita kan karyawan dan manajemen di perusahaan itu. Nah, untuk itu perlu dibikin sistem. Namanya HRIS, Human Resource Information System. Yang bisa menyelesaikan banyak hal melalui sistem gitu. Nah, saya kira gitu. Jadi konkretnya menurut saya ini mindsetnya dulu penting. Baru setelah itu and then system can be developed. Gitu. I see. Well noted Pak F. Ini ada juga sebelum kita berbicara tentang saat ini profesional muda itu membutuhkan kompetensi Pak F. Tapi tadi ada satu lagi the last questions relating to the seventh principle in the multinational companies, which is menurut saya sebagai I'm a Gen Z, gitu. Dan saat ini Gen Z banyak menghadapi ini Pak F. Dan ini dipahami sebagai salah satu juga motivation mereka untuk tetap stay di companies, in any companies, either itu multinational ataupun local companies. Pak F tadi menyebutkan tentang respectful and sense of humor. Nah, sense of humor. Nah, kalau ditanya, menurut Pak F, seberapa penting sih sense of humor di workplace Pak F? Especially between subordinates dengan leaders, antara leaders sesama leaders gitu Pak. Penting sekali jawabnya. Gitu, Pak. Jawabannya pendeknya penting sekali. Bukan penting lagi Pak, penting sekali. Penting sekali. Tapi konkretnya seperti ini. Jadi gini, perusahaan yang saya multinasional yang saya berkarya itu 28 tahun diantaranya ya, itu memang perusahaan yang serius loh. Jadi deliverables-nya itu serius. Seseorang itu masing-masing mempunyai KPI yang ketat. Key performance indicator-nya itu jelas. Tapi dalam sehari-hari nggak terus kemudian orang itu serius banget gitu. Kalau begitu caranya nggak akan kerasan orang bekerja di situ. Jadi as a manager apalagi yang punya anak buah, saya kira penting sekali untuk kamu instilling the sense of humor gitu. Artinya apa? Dimulai dulu dengan kamu memberi contoh bahwa kamu bisa bercanda. Ya bercanda tapi jangan yang bullying ya. Ya. Jadi bercanda, menurut teori psikologi, bercanda yang bagus itu bukan mengejek orang lain, tapi mengejek diri sendiri. Begitu Mbak. Itu menunjukkan bahwa misalnya gini, misalnya saya selalu
kalau berkenalan dengan suatu teman-teman di suatu pertemuan yang baru kenal, itu saya biasanya mulai dengan dulu rambut saya banyak loh gitu. Oke. Iya. Artinya apa? Saya kan istilahnya kayak memberikan suatu sense of humor tentang saya sendiri kan. Betul, Pak. Bukan tentang Mas Fikri misalnya. Betul. Jadi itu sudah artinya apa? Membuka itu. Itu sudah opening. Bahwa oh ternyata atasanku itu bisa ya diajak bercanda gitu Mas. Kalau itu sudah terjadi dan kemudian orang sharing tentang itu tadi humor dan kemudian masing-masing bisa menerapkan sense of humornya gitu. Tapi di luar itu saya bilang kan respectful and yet have a sense of humor. Kalau kita sudah bekerja dan kemudian kita sudah serius, kita membahas dalam suatu meeting, tetap harus respectful ya. Jangan bercanda terus kemudian. Jangan bercanda terus. Ya, karena ada hal-hal yang perlu diselesaikan kan. Betul, Pak. Ingat tadi kan gitu. So respectful and yet have a sense of humor tuh bukan sesuatu yang bertolak belakang sebetulnya. Tapi ada waktu-waktunya sendiri gitu. Dan level of sense of humornya juga harus dijaga. Tadi itu jangan bullying atau mengejek orang lain ya kan. Mengejek keadaan atau dimulai dengan mengejek diri sendiri dulu supaya mereka open gitu. Katanya ya Mas Fikri, orang yang dewasa itu, yang maturity itu adalah yang bisa menertawakan diri sendiri. Oh begitu justru ya Pak? Menertawakan tentang diri sendiri. Oke. Saya sering melakukan itu biasanya. Kayak mencandain, misalnya saya itu misalnya nggak mau bilang tua, jadi saya bilangnya senior gitu kan ya. Iya Pak. Itu orang-orang lain udah tahu kok. Untuk menghindari kata tua, misalnya gitu. Jadi open up. So that your subordinates atau your team members itu berani kemudian membuat suasana itu menjadi lepas lebih gitu lepas, ya. lebih cair ya. Lebih cair gitu. Oke, Pak F, setelah berbicara tentang pengalaman Pak F tentang bagaimana how rich the organizational value in the multinational companies. Nah, kita sekarang berbicara tentang kompetensi, Pak. Berbicara dengan kompetensi. Nah, which di IPMI Executive Education itu adalah salah satu provider untuk program sertifikasi human resource, Pak F. Nah, tapi sebelum kita lari ke sana, saya mau tanya dulu, kira-kira di era saat ini, how important the certification, Pak, especially for the young generation? Iya. Jadi gini, dulu ada menteri sebelum menteri tenaga kerja yang sekarang, yang menyampaikan beliau bahwa lebih penting certification atau kesertifikasi itu kan sebenarnya suatu jaminan mutu bahwa kamu bisa mengerjakan sesuatu kan. Betul Pak. Ya. Lebih penting certification daripada gelar loh Mas. Waktu itu ada pepatah seperti itu Mas. Karena apa? Perusahaan-perusahaan yang advertising mencari suatu talenta itu Pak Menteri itu bilang paling nggak suka kalau ada perusahaan dalam rangka mencari talenta itu advertisingnya itu bilang bahwa memerlukan posisi ini yang syaratnya harus S1 atau harus sarjana, harus S2 dan seterusnya. Itu beliau nggak senang. Menurut dia yang bagus adalah dicari posisi ini di mana seseorang harus bisa certified dalam hal ini supaya dia benar-benar bisa melakukan gitu. Jadi jangan mencari orang lulusan ini tapi mencari orang yang bisa melakukan ini gitu loh. Maksudnya Pak Menteri itu. Pak Menteri. Ya. Bagus sekali dalam hal itu ya. Saya bukan berbicara mengenai bahwa sekarang nggak perlu lagi sekolah di IPMI, jangan gitu ya. Tetap perlu ya. Karena kalau kita kuliah itu thinking proses kita itu berbeda loh. Kalau orang pernah kuliah dan tidak pernah. Jadi artinya gitu, Mak. Kalau seseorang itu penting sekali itu, certification itu penting sekali karena itu suatu jaminan mutu bahwa dia bisa melakukan sesuatu. Misalnya, sekarang ini kan
ramai sekali mengenai certification of human resources Human tadi. resource. Artinya kalau if you are a certified recruiter misalnya, itu kamu benar-benar ahli dalam hal apa namanya talent acquisition gitu, dalam hal rekrutmen talenta yang bagus-bagus gitu. Karena you are certified already. Atau certified HR manager, wah itu berarti kayak lebih overall gitu kan ya, bahwa kamu kemampuanmu untuk manage human resources atau manage people tuh udah mumpuni banget gitu, dan you are certified. Nah, sampai sekarang sebetulnya masih terus didengungkan ya bahwa, tapi masih belum ada apa ya, mungkin keputusan menteri yang peraturan menteri mungkin kali yang bahwa seorang yang menjadi HR manager itu harusnya certified. Ini penting sekali karena people manager atau HR manager itu kan kerjanya dalam mengelola manusia kan. Betul. Human. Jadi harusnya dia tuh certified gitu, Mas. Oke. So konkretnya menjawab pertanyaan Mas Fikri, ada penting sekali. Sertifikasi itu bahkan kadang-kadang lebih penting daripada gelar. Bahkan lebih daripada gelar ya, Pak. Kalau kamu punya gelar S2 misalnya, tapi nggak bisa melakukan ini atau nggak tahu mengenai keuangan ya percuma dong. Betul. Padahal di perusahaan dipentingkan. Betul. Setuju, Lebih Pak. baik kamu S1 atau bahkan mungkin D3, tapi kamu bisa melakukan misalnya making annual report atau mungkin accounting bisa gitu, itu lebih bagus ya. Oke. Bagi perusahaan ya. Bagi perusahaan. Oke, Pak F. So teman-teman profesional yang pada nonton, tetap terus stay tune di melalui Bisa Podcast ini ataupun melalui beberapa kanal-kanal IPMI ataupun melalui Instagram dari IPMI Executive Education, bahwa kita akan selalu buka program Certified Human Resource, dan don't forget to join. Betul ya Pak F? Yes. Don't forget to join. Oke, kita ke 2 pertanyaan terakhir nih Pak F. Last but not least, 37 tahun. Yeah. Not a short time. It's a Definitely. very long journey. Exactly. It cost my hair. Oh, it goes here. That's the implementation of sense of humor. Humor. Yeah. Gitu. Why finally during that period until currently I'm facing with our distinguished speakers, why you finally decided to enroll, decided to having career di dunia HR, Pak? Not in the other industry or iya, the betul other sekali. section. This is a good observation. Jadi gini, selama 35 tahun saya bekerja itu memang saya 33 tahun di HR, Human Resources. Wow. Ya. Ada 2 tahun pada waktu saya di masa di IBM, itu saya ditempatkan as a marketing planning manager. I remember that. That's the only 2 years yang saya nggak di HR istilahnya gitu. Yeah. So basically it start from pada waktu saya lulus SMA, setelah saya malang melintang pernah sekolah di Belgia tapi kemudian kurang berhasil, saya itu kemudian realize bahwa people itu adalah sesuatu, atau manusia itu kan sesuatu yang pelik ya istilahnya, tapi menarik gitu. So that's why when saya kembali ke Jakarta, ke Indonesia, saya sekolah di Fakultas Psikologi UI. Di situlah diajarkan mengenai tingkah laku kan. Sebetulnya psikologi itu kan suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Dan studi 5,5 tahun di situ, lulus sebagai seorang psikolog, itu saya makin interest terhadap people related fenomena atau mungkin kehidupan di manusia gitu ya. Dan terutama saya memfokuskan ke industri dan organisasi, Mas Fikri. Jadi psikologi itu sebenarnya cabangnya cukup banyak. Oke. Ada 4 atau 5 lah ya, tergantung pada pendapatnya. Jadi ada klinis, itu yang menghadapi orang yang agak mental health yang terganggu, betul sekali gitu. Kemudian ada social psychologist, itu yang biasanya ya bekerjanya di masyarakat ya gitu ya gitu. Nah saya pilih yang industrial and organizational psychologist. Jadi cocok sekali bekerja suatu perusahaan tentang manusianya gitu. Tentang manusianya. Dan sejak itu saya langsung melamar di IBM sebagai HR staff gitu.
waktu itu diterima, saya ditempatkan di compensation and benefits Pak. Pekerjaan saya itu pertama mengenai staff compensation and benefit, urusan penggajian. Wow, konben ya Pak. Iya, konben. Yang bagian kalau ada kesalahan bikin punishment, kalau ini kasih reward ya Pak. Iya, betul sekali. Itu iya, cara yang paling klasik itu. Ya, oke. Anyway, jadi kembali lagi saya kemudian setelah itu memang menurut saya penting sekali dan saya interest sekali terhadap people. Jadi bayangin sekarang itu posisi HR itu namanya ada beda-beda loh Mas. Oh, oke, Pak. Ada yang saya punya teman yang sekarang posisinya nomenklatur yang dipakai adalah people and culture. Mas. Oh. Jadi director of people and culture. Karena di organisasi itu kebanyakan mengenai manusia dan mengenai budayanya kan. Udah itu aja. Yang lain-lain ya termasuk budaya kan gitu. Dan semua hal, apakah itu marketing, apakah itu engineering, apakah itu operations, apakah itu finance, kuncinya kan di people gitu. Betul. So jadi saya begitu sukanya dan kemudian terus-menerus karirnya di situ. Tapi Mas ada satu hal nih, saya berpindah-pindah industri. Oh, unik juga ya Pak. Tetap human resources, tapi saya pernah bekerja di finance industry, di perbankan tadi. Di perbankan pernah menjadi di retail, jadi waktu di makro. Pernah di konglomerasi itu atau teknologi pada waktu bekerja di GE juga dan IBM, teknologi company. Jadi ada 4-5 industri yang saya mempunyai moto gini Mas, bahwa if you are a good people leader, kamu bisa bekerja di mana saja sebetulnya. Karena 70%-nya adalah tentang people. Saya selalu mengatakan gitu kira-kira. 30%-nya tentu saja tergantung pada industrinya ya. Misalnya gini, saya bekerja di perbankan. 70%-nya tentang people aja. Jadi saya udah punya pengalaman. Tapi tentu saja kamu harus belajar mengenai perbankan dong. Betul, Pak. Orang kamu bekerja di bank. Kerja di bank. Iya. And that is about 30%-nya. Yang mana bisa dipelajari. Saya sekarang membantu di perusahaan namanya PT Antam, Aneka Tambang. Oh, oke Pak. One of the prestigious companies. Mining kan? Mining, Pak. That's new for me loh sebetulnya. Tapi kenapa saya bisa menjadi advisor di situ? Karena I'm advising the human capital side of PT Antam, which is a mining company. Ya, saya tentu saja harus mempelajari mengenai pertambangan ya pasti ya. Tapi the most of my job is advising about human resources kan, which is the 70% gitu. I see. Itu. I see, Pak. What a wonderful sessions today, and probably this is our last question, Pak. Yes. Wrap up question. Yes. Kalau tadi Pak F sempat bilang menolak tua, izin Pak. Jadi senior ya Pak. Yeah. Nah ini sekarang juga bukan bilang anak muda atau anak bawang, tapi kita bilang junior ya Pak. Yeah, junior. For a junior HR, as a HR senior, what is your advice? What is your ilmu yang bisa Bapak share ke para HR junior yang lagi nonton hari ini? Iya, ini penting sekali nih. Jadi gini, bahwa sekarang ini memang banyak sekali generasi muda yang actually are interested in people management loh Pak. Itu that is a good news ya. Oke. Tapi menurut saya by the way bahwa the most important thing is what we call transferable skills Mas. Oke. Nah Mas, jadi transferable skills itu adalah satu skills atau keterampilan yang bisa dipakai di posisi mana kamu berada istilahnya atau menjadi apapun. Itu adalah antara lain tentu saja communications, leadership, analytical thinking, interpersonal relationship yang seperti itu. Jadi pendeknya ya Mas Fikri, lebih penting itu bahwa kita itu mempunyai emotional intelligence-nya itu lebih tinggi, itu penting sekali. Meskipun tentu saja IQ itu juga penting, tapi yang kemudian dalam your career yang lebih penting adalah emotional intelligence. Saya punya perumpamaan. Oke, Pak. Kalau kamu mau diterima di suatu perusahaan, IQ-mu harus cukup tinggi dong. Betul. Above average ya. Kalau IQ-mu jongkok ya nggak mungkin diterima. Nggak mungkin diterima, Pak. Tapi itu untuk diterima kan. Betul. Nah, untuk dipromosi di perusahaan itu, emotional intelligence lah yang berperan. You see? So, jadi IQ harus tentu saja harus average at least gitu.
Tapi nanti setelah kamu bekerja, yang lebih penting adalah emotional intelligence. Karena emotional intelligence itu menyangkut interpersonal relationship, Mas. Menyangkut awareness, menyangkut empathy, yang tadi saya sampaikan. Dan biasanya orang-orang yang tahu technicality atau istilahnya functional skillnya kuat, ditambah dengan emotional intelligence yang bagus dan tinggi, maka itu jaminan sukses tuh in your career. Amazing. Jangan lupa teman-teman tadi take notes yang terakhir, especially for the HR junior ya Pak, untuk bisa mengembangkan diri dan juga organisasinya. Betul sekali. Thank you so much Pak F untuk sesinya hari ini. Sehat selalu dan tentu kita di IPMI Executive Education atau IPMI Campus Podcast menunggu kembali Pak F untuk bercerita lebih lanjut lagi di pengalaman-pengalaman selanjutnya. Dengan senang hati Mas Fikri. Terima kasih banyak Pak F. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan bye-bye. Thank you.